Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan saya Bu Ahadia. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa di tengah masa pandemi ini tetap selalu jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan, dan sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah alias tetap ada di rumah ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi MPLS, yaitu untuk yang kali ini kita akan bahas tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Banyudono. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kece dari SMA kita tercinta. Kita kenalan dulu ya. Bersama beliau Bapak Padil SPD. Selamat pagi Bapak Padil. Pagi anak-anakku. Ya. Nah, beliau ini selaku Waka Bidang Kurikulum. Ya, selain sebagai Waka Bidang Kurikulum adik-adik, nah kalian juga akan diajar oleh beliau di mata pelajaran apa matematika. Iya, matematika. Jadi kelas kalau 12. Iya, khususnya kelas 12 ya. Berhubung kalian masih kelas 10, berarti nanti masih ada waktu untuk berjumpa dengan Pak Padil ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, saya mau tanya-tanya bincang santai aja nih untuk adik-adik yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan kita melalui gadgetnya masing-masing. Nah, saya ingin sedikit bertanya-tanya, mungkin mewakili adik-adik yang di sana gitu ya Pak ya. Katanya sekarang kan ini sedang masa pandemi nih Pak, terus Betul. Pembelajarannya kan juga sekarang udah beralih ke pembelajaran daring gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran daring, saya ingin bertanya-tanya dulu, kalau misalnya nanti nih adik-adik sudah diizinkan untuk masuk, sudah bisa masuk ke sekolah, kira-kira bagaimana pembelajaran yang terjadi atau yang berlangsung di SMA Negeri 1 Banyudono? Mulai dari masuk, kira-kira jam berapa gitu Pak? Bisa diterangkan kepada adik-adik semua. Baik, adik-adik, anak-anakku yang saya cintai, bahwa SMA Negeri 1 Banyudono itu masuknya nanti, andaikan suasana sudah normal, masuknya jam 6.45. Kemudian nanti ada acara jam 6.45 sampai jam 7.15, itu adalah literasi. Literasi ini dilakukan nanti secara bersama-sama selama kurang lebih 30 menit. Nah, di dalam literasi itulah kita nanti akan mengetahui tentang dunia. Tentu saja yang kita baca, yang anak-anak baca itu nanti bukan yang mata pelajaran, tetapi yang lain, yang selain mata pelajaran. Nah, dari situ nanti anak-anak diharapkan untuk bisa mengetahui tentang dunia ini, dan akan diapakan dunia ini nanti kan tergantung pada adik-adik anak-anak kita itu yang sekarang kelas 10. Harapannya nanti kan kedepannya untuk kira-kira 15 tahun ke depan, atau katakanlah 16-17 tahun ke depan, dia akan menggantikan posisi kita yang sekarang ini. Posisi saya juga ya. Lalu selanjutnya setelah gerakan literasi, oh ya sebentar Pak, diingat-ingat ya, adik-adik boleh mencatat juga kalau masuknya adalah pukul 6:45. Nah, lebih dari itu gerbang depan sudah ditutup. Ya, jadi sebisa mungkin jangan sampai terlambat. Untuk tetap disiplin. Intinya seperti itu. Harus tetap disiplin dong, karena disiplin itu salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Ya. Lalu selanjutnya setelah gerakan literasi, apakah langsung memulai pembelajaran atau bagaimana Pak? Ya, setelah literasi tentu saja kita masuk pembelajaran. Kemudian di pembelajaran itu seperti biasa kita mengutamakan sikap cinta tanah air, dan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah itu kita menyatakan diri sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa bersama. Kemudian menghormat kepada Bapak dan Ibu guru. Ini semua adalah dalam rangka untuk menimbulkan karakter-karakter positif pada anak, yaitu karakter cinta tanah air, kemudian karakter ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan karakter menghormati yang lebih tua atau Bapak Ibu guru kita. Oke, setelah itu baru masuk ke pembelajaran. Kalau boleh saya tahu nih Pak,
pembelajarannya setiap satu kali jam pelajaran itu berapa menit? 1 jam pelajaran itu 45 menit. Oke, berarti 45 menit itu setiap 1 jam Setiap 1 pelajaran. jam 45 menit. Oke, kalau ini adik-adik nih pasti bertanya Pak, istirahatnya gimana nih Pak istirahatnya? Istirahatnya nanti kira-kira 15 menit. Nah, istirahat ya biasanya anak-anak sini ada yang ke kantin, tapi diharapkan nanti agar kita tetap sehat, usahakan bawa bekal dari rumah. Di samping lebih sehat juga bisa membantu penghematan dari orang tua kita. Walaupun di sekolah kami menyediakan kantin yang insya Allah kantinnya juga sehat, tempatnya nyaman, tapi alangkah lebih enaknya ketika anak-anakku membawa bekal dari rumah yang jelas bekal dari orang tua lebih sehat dan lebih hemat, yang jelas seperti itu. Jelas itu perlu digarisbawahi ya adik-adik ya, lebih hemat. Lebih hemat. Lebih hemat. Oke, nah jam istirahatnya kira-kira jam berapa nih Pak? Antara jam 10, istirahat pertama itu jam 10 sampai ya kira-kira 15 menit. Kemudian ya sebagian ke kantin, sebagian lagi yang anak-anak yang untuk meningkatkan ketakwaannya, ada yang sholat duha, ada yang berdoa, biasanya seperti itu anak-anak kita. Kemudian istirahat kedua nanti jam 12 kurang 15 menit sampai dengan jam 12 lebih 15 menit. Nah, kita untuk yang beragama Islam untuk bersama-sama sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah nanti biasanya ada pembacaan hadis atau pengetahuan keislaman yang lainnya. Untuk yang beragama non-Islam ya nanti ada dibina tersendiri oleh guru yang berkompeten dalam agama tersebut. Oke, jadi ada 2 kali istirahat. 2 kali ya. istirahat. Tuh, mantap kan? 2 kali istirahatnya. Ya, mana banyak jamnya ya Pak ya? 15 menit 2 kali. 15 menit dengan setengah 15 jam. dan 30 menit. 30 menit. Ya, lumayan itu adik-adik bisa buat makan. Ya, kalau makan saya siang sama ibadah. Bisa lebih dari 1 porsi itu ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, mengenai jam pelajaran setiap harinya Pak. Kira-kira setiap hari itu ada berapa jam pelajaran kalau misal sekolah adik-adik sudah masuk nih sudah masuk tatap muka? Tatap muka. Ya. Kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita kan 5 hari kerja nih. Senin sampai Kamis itu 10 jam pelajaran. 10 dibagi jam menjadi pelajaran. 3 sesi katakanlah, kalau kita boleh dikatakan sesi pertama itu antara jam pertama sampai jam istirahat pertama, itu sesi pertama. Jadi ada 4 jam, 4 jam pelajaran. Kemudian setelah istirahat, masuk lagi ada 2 jam, yaitu sampai menjelang sholat zuhur, dari jam kira-kira jam 10.04 sampai sholat zuhur atau sampai jam 12 istirahat kedua. Setelah itu baru ketika masuk setelah istirahat jam kedua itu ada 4 jam pelajaran yang harus diselesaikan sampai nanti sholat atau jam 15. Jadi dimulainya jam 6.45 tadi 6.45, masuk, terus literasi, setelah itu masuk pembelajaran dan pulangnya jam 15:30 karena habis itu kita anak-anak untuk sholat asar berjamaah. Jadi selalu mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan khawatir adik-adik ya. Selalu diingatkan lah istilahnya ya. Biasanya tuh kalau nggak sering diingatkan tuh cenderungnya lupa. Iya, lupa. Namanya pulang manusia. Di rumah sudah sore kan. Iya, jadi pulang di rumah langsung mandi, langsung istirahat. Bisa bersama keluarganya. Iya, begitu. Oke, baik. Tadi kita sudah ngobrol terkait dengan kalau pembelajarannya tatap muka. Kalau nanti adik-adik sudah masuk ke sini, penyesuaiannya itu sudah terjawab gitu. Terjawab. Masuk jam berapa, terus pulangnya jam berapa gitu. Nah sekarang Pak, ini yang pasti ditanyakan oleh adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira kalau ini lagi seperti ini pasti semuanya serba daring. Ya. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Banyudono ini bagaimana kegiatan pembelajarannya yang secara daring ini seperti apa teknisnya gitu? Bisa dijelaskan ke adik-adik? Jadi yang pertama anak-anak sekalian bahwa kita kan punya rata-rata semuanya punya HP nih. Ini agar bermanfaat untuk pembelajaran. Nanti
kebanyakan guru SMA Negeri 1 Banyudono menggunakan Google Classroom. Walaupun ya nanti dikombinasikan dengan yang lain, tentu saja bisa dengan WA, bisa juga dengan aplikasi lainnya. Jadi nanti adik-adik segera saja untuk menginstal Google Classroom. HP-nya harus diinstal itu. Kemudian nanti adik-adik akan diundang oleh Bapak Ibu guru mapelnya. Diundang, di kodenya dimasukkan, nanti otomatis menjadi member dari kelas tersebut. Jadi lewatnya itu, atau bisa juga lewat WA bisa. Nah, tapi kami secara umum kebanyakan menggunakan Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu ada presensi, ada apa, silahkan diisi. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru akan mengetahui kalian yang online, yang aktif siapa, yang tidak aktif siapa. Di situ sudah terbaca. Tentu saja syaratnya tadi harus menjadi member dari kelas tersebut. Terus masuk dulu ke masuk kelasnya. dulu ke kelas. Kalau nggak masuk kan bukan SMA Banyudono namanya, kan guru nggak tahu nanti. Betul sekali. Jadi catatan lagi nih buat adik-adik, selain tadi jadwalnya, kalian ini berhubung belum memulai pembelajaran daring, jadi silahkan dicicil dulu, bisa download ya Pak ya, download aplikasi Google Classroom, bisa download ya, free gratis, nggak perlu bayar lagi, nggak kayak beli gorengan ya harus bayar, ini gratis. Ya kan Pak, gratis. Kalian bisa download di App Store kalau misalnya pakai iPhone ya. Kalau ada yang pakai iPhone bisa pakai App Store, bisa download juga di Play Store, dan banyak store yang lain, asalkan bukan store yang itu ya. Oke. Nah, tadi sudah ngobrol tentang Google Classroom nih Pak. Saya juga ini adik-adik juga pasti bertanya, kalau untuk pembelajaran daring bagaimana jadwalnya? Apakah sama seperti sewaktu tatap muka tadi yang kita sudah bahas, masuk jam segini, lalu satu kali jam pelajarannya 45 menit dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dengan daring, apakah sama atau ada perbedaan gitu Pak? Baik, secara umum waktunya sama, durasinya artinya 45 menit. Hanya ketika ada sesuatu, misalnya anak-anakku sedang ada kepentingan, artinya kepentingan ke rumahnya nenek atau apa, itu kan bisa di mana. Nah, kepepetnya ketika tidak bisa, itu yang penting ada komunikasi dengan guru pengampu pelajaran. Harus komunikasi. Bapak atau Ibu, mohon maaf, saya untuk jam sekian sampai sekian tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, nanti saya akan mengikuti kelas Bapak atau Ibu nanti setelah jam 18 misalnya. Nah, itu juga diperbolehkan. Yang penting itu tadi kuncinya adalah komunikasi. Yang penting minta izin dulu sama guru yang bersangkutan. Insya Allah guru-guru kita ramah, lapang, dadanya terbuka, asalkan ada komunikasi. Asal harus gitu. Izin dulu. Yang penting izin lah kita. Iya, jadi jangan khawatir ya, jangan merasa terpaksa gitu, tapi harus meskipun ada keterlambatan, insya Allah ditolerir, bisa ditolerir asal ada tadi komunikasi yang ada komunikasi. Kan bisa lewat WA komunikasinya atau apa kan bisa. Berarti kalau untuk ininya Pak, pembukaan kelasnya, misalnya jam pelajaran A dibuka jam segini, apakah ada jadwalnya atau bagaimana? Ketika masa pandemi ini, selama masih kita menunggu perjalanan, kita tetap daring, masih daring, kita tetap buka saja pada jam 7.00, atau ada komunikasi lain misalnya dari gurunya memberitahu lewat WA atau apa nanti untuk siap-siap untuk membuka classroomnya. Bisa jadi nanti di situ juga terserah Bapak Ibu guru, nanti ada yang bisa menggunakan misalnya pembukanya kalau pengen perkenalan dengan dengan anak-anakku bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Yang penting tapi nanti insya Allah kami untuk adik-adik, oleh karena itu HP adik-adik itu anak-anakku harus disesuaikan. HP-nya yang tidak penting-penting kita hapus dulu. Nah, karena kita dibersihin dulu yang tidak penting dibuang. Bukan saatnya lagi. Saat kita adalah bagaimana mengisi hal-hal yang penting untuk masa depan kita bersama.
salah satunya adalah menginstal Google Classroom. Ya, jadi saya ingatkan lagi untuk mencicil lah ya. Mencicil Gitu. Syukur diinstal Zoom, Install dulu, pokoknya install dulu gitu ya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Nanti juga dari pihak sekolah akan mengirimkan ke adik-adik jadwalnya. Jadi jadwal untuk daring juga sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Jadi nanti besok lah hari Rabu atau Kamis nanti. Jadi langsung dikirimkan supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri dulu, install dulu, kemudian besok kalau sudah diberikan jadwalnya langsung dibaca gitu. Oh nanti besok saya belajar apa ya, apa ya gitu ya Pak. Lebih penting lagi mempersiapkan materinya sambil googling atau apa kan bisa itu. Anak yang cerdas kan seperti itu kan, tidak harus menunggu dari bapak ibu guru. Kita misalnya ngerti, nah bapak dan ibu guru mestinya memberi silabus atau apa. Nah pertemuan pertama misalnya pelajaran ini misalnya katakanlah persamaan kuadrat. Nah adik-adik bisa dulu mencari browsing persamaan kuadrat itu apa, agar ketika kita lebih mengerti lebih dulu kan nanti ketika kita diberi pelajaran kan enjoy, sudah mengenal kan gitu paling tidak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal adik-adik bahwa kalau misalnya kita mau kenal dengan sesuatu, kita harus ini dulu cari tahu dulu ya, harus cari siapa dulu. dia. Nah, ya, harus cari informasi sebanyak mungkin lah. Itulah sebabnya tadi di Banyudono ada gerakan literasi ya Pak ya. Salah satunya. Ya. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang pembelajaran daring dan juga pembelajaran yang tatap muka di SMA Negeri 1 Banyudono. Nah selanjutnya kita, mohon maaf sekali nih Pak, harus segera kita akhiri ternyata. Iya, sudah terjawab semua oleh Bapak. Iya. Ya, saya juga bahagia ini karena sudah terjawab, berarti adik-adik juga mendapatkan informasi yang banyak gitu. Udah full ini, udah siap, udah ready untuk belajar, ya Pak ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kalau Bapak monggo kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada pesan gitu ke adik-adik kan, ini belum bisa ketemu langsung nih Pak kan, kayak nggak in touch gitu. Ya, monggo silahkan bisa disampaikan. Di masa pandemi ini tetap kita tadi sudah berulang-ulang dan berkali-kali stay at home, jaga kesehatan. Kemudian anak-anakku yang bahagia bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu semuanya akan berimbas untuk masa depan, baik masa depan pendek di dunia ini maupun masa depan di akhirat kelak. Oleh karena itu adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah persiapkan diri kita masing-masing, diri anak-anak kita agar senantiasa untuk belajar dan belajar. Kita masih muda, masih otak kita masih fresh untuk selalu mengupdate pengetahuan kita. Itu saja pesannya. Baiklah, terima kasih Bapak. Baik, untuk sesi pemaparan materi MPLS pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk partisipasi dan kesediaan adik-adik untuk menyaksikan pemaparan materi pada hari ini ya. Terima kasih juga untuk Bapak Padio sudah mau menyampaikan, sudah mau menyapa ke adik-adik semua. Ya, baiklah, sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.